Jadi pencetak gol termuda Arsenal, treatment khusus Arteta pada Ethan Nwaneri terbongkar. Sihir Martin Odegaard sulut asa Arsenal di perburuan gelar. Arsenal bidik bintang AC Milan keturunan Indonesia. Jadi pencetak gol termuda Arsenal, treatment khusus Arteta pada Ethan Nwaneri terbongkar. Ethan Nwaneri telah mencatatkan sejarah sebagai pencetak gol termuda kedua dalam sejarah Arsenal di Premier League, yakni dalam kemenangan telak 3-0 atas Nottingham Forest di Emirates Stadium pada Sabtu malam. Di usia yang 17 tahun dan 247 hari, Ethan Nwaneri telah mencetak gol ketiganya musim ini setelah memanfaatkan umpan tarik Raheem Sterling di penghujung pertandingan. Ia pun hanya kalah dari Cesc Fabregas yang telah mencetak gol untuk Arsenal di Premier League saat berusia 17 tahun dan 113 hari. Nwaneri sendiri pertama kali mencuri perhatian pada September 2022 ketika ia menjadi pemain termuda yang tampil di Premier League dalam kemenangan 3-0 atas Brentford pada usianya 15 tahun. Kini pun ia terus menunjukkan potensi besar di bawah asuhan Mikel Arteta. Sebelum golnya melawan Nottingham Forest sendiri, Nwaneri telah mencetak 2 gol di Carabao Cup melawan Bolton pada bulan September. Usai performa tersebut, Arteta pun sempat memuji anak ini sudah siap. Dalam kemajuan ini, Mikel Arteta pun menjelaskan menggunakan analogi unik tentang membangun rumah untuk menjelaskan rencana terhadap Ethan Nwaneri, di mana ia menjelaskan bahwa pengembangan Nwaneri dilakukan secara perlahan untuk memastikan perkembangan jangka panjangnya. Selain Nwaneri, Bukayo Saka dan Thomas Partey pun juga menjadi sorotan dengan gol mereka. Saka mencetak gol pembuka dengan tendangan spektakuler, sementara Partey menggunakan keunggulan Arsenal melalui tendangan jarak jauh, memanfaatkan assist dari Saka. Kemenangan ini pun mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan meriam London di Premier League. Hasil ini pula membuat The Gunners hanya terpaut 1 poin dari Manchester City yang secara mengejutkan kalah 4-0 dari Tottenham Hotspur dan 6 poin dari Liverpool di puncak klasemen. Mikel Arteta rayakan laga ke-250 sebagai manajer dengan kemenangan dan banyak sejarah. Mikel Arteta menghadapi pertandingan ke-250 sebagai manajer Arsenal dengan kemenangan gemilang 3-0 atas Nottingham Forest di Emirates Stadium pada Sabtu malam. Penampilan dominan ini menjadi momen istimewa bagi Arteta yang menyebut hari itu sebagai hari yang indah untuk memimpin klub. Gol-gol luar biasa dari Bukayo Saka, Thomas Partey, dan Ethan Nwaneri tidak hanya memastikan tiap poin, tapi juga memberikan energi positif kepada para pendukung. Mikel Arteta pun juga membuat keputusan berani dengan melakukan 5 perubahan pada susunan pemainnya, di mana langkah yang terbukti sukses dalam laga ini. Arteta mengakui bahwa rotasi besar dalam tim ini sangat beresiko, terutama dengan jadwal padat di depan mata. Namun ia merasa bahwa energi dan kerja keras para pemain termasuk yang baru kembali dari tugas internasional pantas untuk diberi kesempatan. Mengganti setengah tim selalu beresiko. Jika kalah, orang mungkin berpikir saya gila meninggalkan Thomas Partey, Declan Rice, Gabriel Martinelli, atau Kai Havertz. Tapi saya merasakan energi luar biasa di tim ini. Mereka membuktikan bahwa keputusan itu tepat, ujar Mikel Arteta. Sementara itu, dominasi Arsenal di semua lini pun membuat Nottingham Forest tidak mampu mencatatkan satupun tembakan tepat sasaran. Kemenangan ini pun juga menjadi kekalahan tandang pertama Forest di Premier League musim ini, setelah sebelumnya meraih hasil baik di tempat sulit seperti Anfield dan Stamford Bridge. Sementara itu, gol ketiga The Gunners yang dicetak oleh Ethan Nwaneri sendiri tidak hanya mengunci kemenangan, tapi juga menjadi pencapaian bersejarah, di mana gol itu menandai kemenangan ke-2000 Arsenal di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Kemenangan ini pun memberikan dorongan moral bagi Arsenal menjelang laga Liga Champions melawan Sporting CP. Arteta pun kemudian memuji fluiditas, antusiasme, dan efisiensi timnya dalam menciptakan peluang serta menjaga clean sheet. Sihir Martin Odegaard sulut asa Arsenal di perburuan gelar.
Kembalinya sihir Martin Odegaard sepertinya membuat Arsenal kembali menemukan gairahnya dalam bermain sepak bola, terutama untuk bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Tepat dalam laga pekan ke-12 Liga Inggris, duel Arsenal versus Nottingham Forest telah berlangsung pada Sabtu malam. Bermain di depan pendukungnya sendiri, Arsenal justru berada dalam kepercayaan diri minim setelah meraih serangkaian hasil buruk dalam beberapa laga terakhir. Beruntung akhirnya Arsenal memutus tren buruk itu dengan cara mengalahkan Nottingham dengan skor 3-0. Kemenangan dalam laga ini pun tak bisa dilepaskan pula dari peran Odegaard selaku kapten, meski tidak mencetak gol. Selama 82 menit bermain lawan Nottingham Forest, Odegaard memainkan peran krusial di posisi nomor 10. Ia terhitung menciptakan paling banyak peluang sebanyak 6 kali. Akurasi umpan 90%, dribble sukses 2, duel wins 4, dan assist 1. Berdasarkan statistik ini, kerinduan Arsenal terhadap kehadiran Odegaard pun tertuntaskan dalam laga tersebut. Tak bisa dipungkiri, peran Odegaard memang sangatlah vital dalam permainan Arsenal era kepelatihan Mikel Arteta. Odegaard tak hanya punya peran sebagai kapten saja, melainkan ia seperti nyawa utama permainan Arsenal. Ex-pemain Real Madrid ini pun juga punya peran sebagai komando utama Arsenal saat melakukan press ke lawan. Peran lain yang dijalankan Odegaard yakni mengatur tempo permainan, pencipta peluang bahkan gol ketiga permainan Arsenal mengalami deadlock. Melihat vitalnya peran Odegaard ini, tak salah jika Arsenal cukup merindukan kehadiran pemain bernomor 8 itu ketika sang kapten sempat absen selama 2 bulan lamanya. Kini Odegaard telah kembali, perannya yang vital pun akan menjadi kunci penting Arsenal untuk lebih konsisten untuk meraih kemenangan dalam setiap laganya. Dengan masih panjangnya keberlangsungan kompetisi musim ini, khususnya Liga Inggris, harapan Arsenal untuk bersaing di jalur juara pun masih cukup terbuka. Dan Odegaard diprediksi akan memegang peran krusial saat meriam London menjalankan misi besar tersebut musim ini. Arsenal bidik bintang AC Milan keturunan Indonesia. Manajer Arsenal Mikel Arteta dikabarkan sangat menginginkan gelandang AC Milan Tijani Reinders, yakni untuk bergabung dengan timnya. Menurut laporan dari Viajes, The Gunners siap untuk mengajukan tawaran besar untuk mendapatkan jasa pemain Belanda keturunan Indonesia itu. Tijani sendiri yang merupakan keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Ambon, Maluku dianggap cocok dengan gaya permainan Arsenal. Kemampuannya bermain sebagai gelandang bertahan maupun gelandang serang menjadikannya opsi yang fleksibel untuk Mikel Arteta. Pemain berusia 26 tahun ini dikenal sebagai gelandang pekerja keras dengan jangkauan operan yang baik dan insting untuk mencetak gol. Karakteristik ini pula yang membuatnya menarik bagi klub-klub besar lainnya jika ia memutuskan hengkang dari San Siro. Namun demikian, AC Milan diyakini tidak akan melepas Reinders dengan mudah. Saga transfer ini pun diperkirakan menjadi salah satu yang paling menarik perhatian pada musim panas mendatang. Meriam London sendiri telah banyak berinvestasi di lini tengah, seperti pembelian Declan Rice pada musim panas 2023. Namun dengan kontrak Jorginho dan Thomas Partey yang akan berakhir pada akhir musim ini, The Gunners memang membutuhkan penyerang di sektor tersebut. Reinders pun kemudian dapat menjadi solusi jangka panjang, terutama dengan kemampuannya untuk mengisi beberapa peran di lini tengah. Maka dari itu tidak heran jika Arteta menjadikannya target utama. Namun di sisi lain, The Gunners, Liverpool dan Tottenham Hotspur juga dikabarkan berminat mendatangkan Reinders. Liverpool yang sebelumnya disebut oleh Milan Live tampaknya tengah mencari pengganti di lini tengah. Sementara Tottenham menurut Football Insider masih sulit untuk mewujudkan transfer ini.